sehat yang berkurang. Jika cahaya ini berkurang, maka timbullah kegelapan. Mungkin rasa keseimbangan kesehatan tadi berkurang, akhirnya timbullah sakit kan gitu. Iya. Untuk biasanya untuk selera tinggi atau rendah itu juga mempengaruhi kehidupan apa enggak? Selera bagaimana itu? Selera tinggi. Selera makan, selera hidup, selera enggak begini, kadang-kadang kan seperti lagu-lagu kayak atau melihat cewek yang gak suka aku yang gini, aku lihat yang cantik atau melihat mobil, lihat lagu-lagu yang itu kan selera tinggi, kategori kan selera tinggi. Iya. Dengan kategori selera rendah itu apa juga mempengaruhi itu jalan kehidupan kita yang ke depan? Iya, otomatis. Gitu ya. Atau dengan kata lain, gaya hidup. Ada orang yang gaya hidup, tapi gaya hidup itu harus dilatar belakangi oleh cara berpikir. Ada orang yang punya selera tinggi, tapi gaya hidupnya rendah. Cara berpikirnya penuh dengan ketakutan. Nah, ini akhirnya berhayal. Ya? Berhayal, seleranya tinggi. Wah, cewek cantik, suka. Tapi tidak ada upaya apapun untuk mendapatkannya, hanya mengagumi saja. Ini kan berhayal, tidak memberikan apa-apa, hanya membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Sama seperti kita memandang rumah-rumah yang indah, mobil-mobil yang cantik, tapi tanpa ada jerat yang membuat kita melakukan sesuatu untuk agar bisa memilikinya. Nah, ini. Jadi selera-selera yang semacam ini juga harus ditunjang oleh gaya hidup dan cara berpikir yang selaras. Tinggal tergantung ini seleranya orang kaya atau seleranya orang miskin. Nah, situ. Kalau hanya selera tanpa didukung oleh gaya hidup dan cara berpikir yang selaras, maka dia hanya menjadikan khayalan saja. Enggak selaras Bang ya kayak itu ya. Iya, artinya gini. Kita punya selera yang tinggi, maka harus ditunjang oleh gaya hidup yang tinggi. Kemudian cara berpikir yang tinggi pula. Nah, ini namanya selaras. Seleranya tinggi, tapi gaya hidupnya rendah. Cara berpikirnya rendah, ini namanya tidak selaras. Kalau tidak selaras, namanya berhayal. Kembali yang seperti jenengan tanyakan tadi, Pak Bambang, masalah untuk mencapai kesuksesan hidup tadi. Ya memang ini kan awalnya kan itu tadi. Terus ada dasar dengan selera juga. Nah, itu dari akan merubah mindset di dalam diri kan gitu. Nah, kalau kita ingin sukses, otomatis kalau sukses itu bagaimana? Tadi Bang Widul kan udah bilang rasa takut apa-apa itu kan tidak boleh kayak gitu. Nah gitu Bang. Iya. Nah itu harusnya kan mindset diri sendiri kan gitu. Tahu yang dimaksud dengan merubah mindset itu apa? Itu kan bahasa orang-orang kebanyakan dan orang-orang suka meniru-niru saja, merubah mindset. Ya. Apa yang dimaksud dengan merubah mindset? Sistem ibarat silat itu farmasi kalau di dalam diri kan gitu. Wah, aku biasa begini. Kalau gitu enggak tak rubah begini kan gitu. Yang disebut mindset itu artinya sudut pandang. Ya, Oh gitu ya. iya. Jadi yang dimaksud dengan merubah mindset artinya merubah sudut pandang. Kehidupan ini menjadi berbeda bagi setiap orang karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Bagaimana orang miskin memandang kehidupan ini jelas berbeda dengan orang kaya memandang kehidupan ini. Iya. Jadi kalau sampai punya pandangan sebagai orang miskin, kalau ingin berubah ya ubah sudut pandangnya, bukan lagi menggunakan sudut pandang orang miskin. Bagaimana orang kaya memandang kehidupan ini? Jadi yang disebut dengan merubah mindset adalah merubah sudut pandang.
Kata-kata mindset kadang-kadang seringkali menyesatkan orang. Merubah mindset, tapi nggak tahu apa yang dirubah. Iya Bang, iya. Hah? Iya. Iya, semua orang hanya niru-niru, merubah mindsetmu. Berubahlah mindsetmu. Apa itu mindset? Ganti pakaian. Setiap orang bisa ngomong, tapi tanpa memahami apa yang sebenarnya. Begitulah bagaimana kita melihat kehidupan ini dari sudut pandang tertentu. Setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Para pelacur punya sudut pandang dalam menghadapi hidupnya. Para pekerja punya sudut pandang dalam menghadapi hidupnya. Orang miskin punya sudut pandang, orang kaya punya sudut pandang, seniman punya sudut pandang, para dukun pun punya sudut pandang. Sedangkan orang spiritual beda. Bedanya di mana? Orang spiritual dia tidak punya sudut pandang. Kok bisa begitu, Pak? Nah, ini. Sekarang orang nggak perlu lagi mencari apa yang dia katakan. Ya. Sekarang apa yang harus dilakukan orang-orang, bagaimana merubah sudut pandang, itu yang penting. Dari sudut pandang yang negatif berubah ke arah yang positif. Pahami saja bagaimana jadi yang disebut nasib, yang disebut orang menjadi kaya atau orang menjadi miskin, itu bukan nasib. Itu juga bukan takdir. Orang menjadi kaya atau miskin itu bukan nasib dan bukan takdir, tapi gaya hidup dan pola hidup tadi, Pak. Iya, gaya hidup atau pola hidup. Kalau orang bekerja keras, mati-matian, tapi gaya hidupnya miskin, gaya hidup ini enggak sama, dia punya pijakan di bawah sadar. Keinginan itu ada di dalam kesadarannya. Kesadaran dan bawah sadar jelas kuat bawah sadarnya. Apapun yang kita inginkan secara sadar akan dihancurkan oleh bawah sadar kita. Maka merubah sudut pandang itu juga harus mampu merubah bawah sadarnya. Sudut pandang sudah berubah, tapi apa yang tertanam di bawah sadar belum berubah. Jadi cara untuk merubah yang di alam bawah sadar itu bagaimana ya? Maka sudut pandang yang sudah kita rubah, jadikanlah kebiasaan. Jadikanlah itu sebagai kebudayaan diri. Biasakan sampai kemudian menjadi dirinya. Kebiasaan orang miskin di mana, kebiasaan orang kaya di mana. Ini bukan masalah kita menjelekan yang miskin atau memuji yang kaya, tidak. Ini masalah bagaimana kita menempatkan diri kita. Jadi setelah kita tahu bagaimana caranya merubah sudut pandang, kemudian membiasakan atau menerapkannya dalam kehidupan itu. Sehari-hari, Bang, ya? Iya, kemudian biasakan. Iya. Kalau dia sudah menjadi kebiasaan, maka itu akan tertanam dalam bawah sadarnya. Oh, gitu, Pak. Jadi harus ada penyelarasan. Pertama penyelarasan. Iya. Ya, yang dimaksud penyelarasan di sini adalah penyelarasan antara selera, gaya hidup, dan cara berpikir. Ya. Setelah itu kalau kita merasa bahwa kita dalam posisi yang salah, ya kita harus merubah posisi. Kalau kita merasa salah dengan cara pandang kita harus merubah sudut pandang. Ya. Setelah kita merubahnya, itu kan baru wacana. Lalu bagaimana kita mulai menerapkannya dalam kehidupan praktis,
Dan kemudian jadikanlah itu kebiasaan. Jadikanlah kebiasaan, jadikanlah itu sebagai budaya, adat istiadat bagi diri kita. Bagaimana adat istiadatnya orang kaya, bagaimana adat istiadatnya orang miskin. Orang miskin hidupnya selalu ketakutan. Takut habis, takut ini, takut itu, besok makan apa, besok mau kemana, belanja di mana, besok merampok mana gitu kan. Iya. Hah? Sedangkan orang kaya tidak punya ketakutan. Tidak punya ketakutan dia. Dan dia sampai nggak sempat mikir uang yang di dompetnya. Nggak sempat mikir uang yang ada di banknya. Sedangkan orang miskin, yang terpikir dalam otaknya adalah uang yang di dompetnya, yang ada di banknya. Uangku tinggal sekian. Jadi dia sudah menentukan bahwa uangku tinggal sekian. Iya betul. Sudah didoktrin sendiri. Iya. Secara nggak langsung Bang ya. Sedangkan orang kaya lupa. Iya. Kenapa? Karena dia melihat uangnya ada di mana-mana. Iya. Wah, ini bisa jadi duit ini. Wah, ini bisa jadi uang nih. Wah. Semua yang dilihatnya uang baginya. Iya, betul. Hah? Ya, jadi sudut pandangnya kita kemana-mana selalu, wah ini bisa bikin usaha ini, wah ini juga bisa bikin jadi usaha. Kreativitas muncul, banyak gagasan baru. Iya, betul. Hah? Dia sampai lupa pada keadaan dirinya. Sedangkan orang miskin yang ingat hanya uangnya sendiri. Dia malah seperti nggak punya jalan. Wah, ini semua tutup. Kalau gitu, wah ini diambil tinggal berapa? Ini kan pusing pikirannya. Akhirnya ke sana. Coba belajar untuk melihat keluar dalam hal ini. Artinya melihat keluar tuh dalam masalah duniawi, lihat keluar. Iya. Jangan tergantung pada yang di dalam. Iya. Artinya secara materi. Oleh karena itu kan Tuhan bilang, gantungkanlah semua kehidupanmu padaku. Nah, di sana. Tapi manusia menggantungkan dirinya pada harta dan benda, pada yang dia miliki. Ya kan? Kata Tuhan, silahkan kamu bergantung pada hartamu, akan kuhabiskan hartamu. Akan kutunjukkan bahwa hartamu sama sekali tidak bisa membuatmu hidup. Jadi pada intinya kita itu harus menerapkan gaya hidup yang tidak dengan memikirkan terlalu neko-neko gitu ya. Sebetulnya bukan berarti nggak neko-neko. Kita harus tahu titik ibarat kita untuk mau menembak itu kan harus tahu sasaran kan. Oh iya, kan gitu apa? Nah, itu. Kalau harus tahu sasaran. Iya kan harus tahu. Kalau yang bilang neko-neko itu kan beda lagi urusannya. Tapi masalahnya banyak orang yang menjadi miskin itu bukan karena tidak tahu sasaran, terlalu banyak sasaran. Mana nih? Ya gak patung, ya dorong temenan, ya gak patung kan? Enggak, maksudnya gini kan, kalau kita banyak sasaran seperti tadi yang ini dipandang bisa mengusahakan uang, ini dipandang juga bisa mengusahakan uang, tapi diri kita sendiri tidak punya modal untuk melaksanakan. Banyak sasarannya, itu akhirnya kita nggak pernah, ibarat dia seorang pemburu, nggak pernah melepaskan panahnya. Selalu memilih mana. Itu sama dengan orang yang banyak keinginannya. Rencana ada apa? Sak gudang itu rencana. Daya. Tapi tidak pernah melangkah. Jadi seharusnya satu ditekuni dulu ya. Iya, makanya di situ perlu fokus. Ya. Fokus. Di sana harus kita perhitungkan mana. Ada semacam
kita harus bisa mana yang paling dekat dan mana yang paling bisa kita capai. Yang kita jangkau maksudnya apa nih? Iya. Kalau begitu kita nggak bisa langsung buat gitu. Langkah apa dulu yang kita bisa capai dulu kan gitu Bang? Ya paling Ya, kita harus step by step. mulai fokus. Iya. Fokus di sana. Kalau dalam bahasa agamanya, ini kadang-kadang orang sulit memahami agama, ya, karena agama seringkali dipahami secara tekstual, ya, lupa pada kontekstualnya dengan keadaan saat ini. Ya. Maka fokus pada tujuan itu yang oleh agama disebut kiblat. Jadi kita harus menentukan kiblat, baru kita sholat. Kita harus menentukan tujuan dulu, baru kita bisa bergerak. Bagaimana kita bisa mulai melangkah kalau tujuan belum dijelaskan? Biar rencana dok Bang. Iya. Tinggal rencana. Maka setelah tujuan itu jelas, barulah kita bergerak. Dan pada saat bergerak, ya harus seperti kereta api yang sudah ada relnya. Pasti sampai pada stasiun terakhir. Dan kita nggak perlu khawatir belok ke kanan dan ke kiri. Tapi manusia seringkali ketika dia udah punya tujuan, di tengah perjalanan bisa belok kanan belok kiri. Nah ini nggak konsisten. Iya kan, godaan bisa saja terjadi kan, mau ke sana, ternyata di tengah jalan dia melihat ada apa? Ada keuntungan lain yang lebih besar. Iya kan? Oh, melihat ini, wah ini belok. Ini namanya sudah mengkhianati tujuannya sendiri. Nah, tujuannya sendiri. Kurang fokus. Nah, itu penyimpangan. Yang semacam ini akan gagal. Maka dibutuhkan pegangan yang namanya eling lan waspada. Ingat pada tujuan, waspadailah perjalananmu agar tidak kecantol. Kalau itu masalah sebetulnya fokus, cuma godaan tadi. Nah itu waspada di sana. Itu kelihatan yang lebih bagus lagi mungkin kan juga. Itu makanya disitulah perlu kewaspadaan agar kita tidak kecantol oleh hal-hal yang kadang-kadang hanya menggoda. Sehingga kita lupa pada tujuan. Jadi cara untuk menjadi hidup sukses, mulia atau kaya raya itu harus dengan tujuan yang fokus. Ya, setiap tujuan, setiap keutamaan itu jelas punya jalan secara metodologis berbeda-beda. Ya. Menjadi mulia dengan menjadi kaya itu kan beda jalannya sudah. Iya, ya. Dan kemudian kalau kita tanyakan mau kaya apa, yang ingin dicari kekayaan macam apa, nah itu pun juga bisa dipecah lagi. Ya, harus jelas yang. Ya, kekayaan batin apa kekayaan material. Ya. Ya, Tapi betul. pada akhirnya orang diantarkan ke sana. Pertama mungkin yang dicari kekayaan material. Ya. Tapi ternyata setelah kita kaya, di sana yang kita dapatkan kehampaan lagi. Kok begini aja ya kaya? Ya, kok begini aja? Nah, berarti bukan di situ yang dicari. Karena manusia itu biasanya karena buta meraba-raba. Nah ketika dia meraba-raba, yang paling dekat yang dia raba, oh ini. Tapi setelah dirasakan, oh bukan ini. Terus meraba lagi. Setelah terpegang, oh bukan ini, bukan ini. Nah pada akhirnya dia akan mencapai yang namanya bukan kekayaan macam ini yang aku cari, tapi kekayaan yang membuat aku bahagia. Nah pada akhirnya kebahagiaan yang dicari. Kalau bahagia itu meliputi apa aja Bang? Apa? Apa nggak dari harta benda atau gimana salah satunya? Itu kan sarana juga Bang, untuk melengkapi daripada kebahagiaan. Nah ini maka orang-orang
yang menggantungkan kebahagiaannya di luar dirinya, otomatis dia harus mencari untuk melengkapinya. Dia harus mencari dan melengkapinya. Dan selamanya dia tidak akan pernah puas. Karena kebahagiaan yang ada di luar, dia tetap barang di luar, tidak akan pernah masuk ke dalam. Karena yang datang itu pasti akan pergi. Yang datang pasti akan pergi. Apa yang sampean dapatkan pasti akan membuat sampean risau bahwa apa yang sampean dapatkan ini ada akhirnya. Loh kalau gitu kebahagiaan yang sejati bagaimana Bang? Kategori dalam kebahagiaan yang sejati itu sudah ada bersama kita. Contohnya gimana Bang? Ya nggak perlu dicontohkan lagi, yang dia sudah ada bersama kita. Hanya kita tidak menyadarinya. Jadi untuk mengetahui bahwa kebahagiaan itu bersama kita, belajar untuk menyadari. Nggak ada contoh. Belajar untuk menyadari bahwa kebahagiaan itu sudah bersama kita. Kalau kita sudah tahu, nggak sadar bahwa kebahagiaan itu sudah bersama kita, lalu apa yang kita cari? Terus apa yang harus kita cari kalau kebahagiaan itu sudah ada? Tapi dalam kebahagiaan itu kan terpilah-pilah, yang ada yang sudah bahagia, punya uang banyak, tapi pendamping belum punya. Itu namanya masing-masing kebahagiaan bohongan. Itu kebahagiaan bohong. Itu kebahagiaan di luar. Kebahagiaan di luar hanya penipuan. Sampai dapat cewek cantik bahagia, sebentar saja sampai udah bingung. Ketika cewek cantik sampai dilirik orang, seling ditekong orang, buat sampean kacau hidupnya malah. Iya kan? Iya. Sampean bahagia mendapatkan uang banyak, tapi begitu ada yang mencuri, ada orang yang korupsi, ada orang yang dicurigai mencuri, sampean sudah mulai bingung lagi. Iya. Terus kebahagiaan macam apa yang semacam itu? Jadi kebahagiaan itu sudah ada bersama kita. Jadi kalau sudah ada, apa yang harus kita lakukan? Mencari kebahagiaan? Tinggal menikmati aja. Bagaimana caranya? Lah ini. Kebahagiaan itu sudah ada bersama kita. Yang harus kita lakukan sekarang tuh bukan mencari kebahagiaan, tapi mewaspadai para pencuri kebahagiaan sampai. Masalahnya pencurinya ini tidak nampak di mata. Dia lebih halus daripada setan. Pencuri kebahagiaan kita. Jadi yang harus kita lakukan bukan mencari kebahagiaan, tapi mewaspadai pencuri-pencuri yang bisa merusak kebahagiaan kita. Apakah kita harus mengontrol dalam diri kita sendiri apa gimana Pak? Yang harus sampai kontrol, ya. Siapa pencuri sebenarnya? Oh, yang perlu ditanyakan. Iya. Kan dia bilang bahwa yang harus kita waspadai adalah pencuri itu. Kenapa kau nggak bertanya tentang siapa pencuri itu? Iya. Terus kalau sampai mengontrol siapa? Kalau sampai nggak tahu pencurinya. Lah sebetulnya pencuri itu siapa ya? Pencuri itu tidak nampak di mata. Dan pencuri itu adalah keinginan sampean sendiri. Pencuri itu adalah keinginan dan ketakutan sampean sendiri. Jadi yang harus diwaspadai oleh sampean adalah keinginan dan ketakutan sampean sendiri. Karena itu yang mengganggu kebahagiaan sampean. Sampean sudah punya rumah enak bagus, harusnya kan bersyukur. Tapi begitu melihat ada rumah yang lebih baik, muncul keinginan.
Nah ini kan muncul keinginan. Akhirnya dia tidak bersyukuri apa yang sudah ada. Punya istri cantik, ya segalanya sebagaimana kita dulu jatuh cinta sama dia jelas dengan penuh kerinduan. Setelah jadi istrinya, begitu melihat ada wanita lain yang lebih cantik, muncul keinginan. Terganggu nggak kebahagiaannya? Iya, terganggu. Iya. Padahal sudah ada. Bahkan mungkin apa yang kita lihat itu bisa lebih buruk dari apa yang sudah kita punya. Tapi keinginan membuat kita buta. Jadi kita pada intinya juga harus selalu bersyukur, ya. Iya. Untuk mengantisipasi pencuri-pencuri itu. Otomatis untuk bersyukur itu tidak mudah. Kalau orang bersyukur tanpa mengetahui kenapa dia harus bersyukur, itu namanya hanya basa-basi busuk. Bersyukur harus tahu apa yang disyukuri. Kalau nggak tahu, syukurnya hanya ritual saja, hanya adat istiadat. Di mulut saja Bang, di bibir aja. Iya. Harus tahu syukur ini apa yang membuat kita bersyukur. Apa umur sudah sekian, tapi apa kita bersyukur alhamdulillah badan saya dikasih kesehatan masih banyak yang kalau kita mau bicara tentang syukur banyak yang harus kita syukuri. Mata kita masih bisa melihat indahnya bunga-bunga. Kita masih bernapas dengan lega. Kita masih bisa berjalan. Bisa kita menghitung rasa syukur tadi kalau kita mau menjelajahi. Tapi kalau kita selalu melihat keluar, melihat apa yang orang miliki, itu membuat kita rasanya kurang. Ya itu kembali ke pencuri-pencuri tadi. Lah iya. Nah merasa kurang inilah yang mendorong kita punya keinginan. Kekurangan itu muncul ketika sampean membuat perbandingan antara diri sampean dengan yang lainnya. Buatlah perbandingan dengan dirinya sendiri sampean sendiri. Bandingkan diri sampean saat ini dengan kemarin. Saat ini saya sekarang lebih baik dari kemarin. Bersyukur. Kalau sampean dibanding dengan orang lain, nggak ada habisnya. Iya. Bisa jelek buruk, bisa baik buruk. Nah, ketika kita membuat perbandingan dengan yang lain, cari yang lebih rendah dari kita. Cari yang lebih rendah agar kita bisa bersyukur. Cari yang lebih kaya, yang lebih tinggi agar kita bisa menggerakkan kita ke sana.